izin live dulu Bu Jessica, Mama Kalista dari Kalongan. Dia ada acara keluarga. Terima kasih atas, Ibu udah mengikuti acara ini. Nah, memang hari Sabtu itu hari yang banyak ininya, banyak acara keluarga, acara mungkin undangan-undangan, itu semuanya banyak di hari Sabtu dan Minggu. Oke, kalau, saya cuman pengen masukkan apakah informasi ini bisa diterima dengan baik. Kalau nggak ada yang tanya, saya pikir, Ibu dan Bapak sudah mengerti. Saya berharap, eee, informasi saya ini bisa membantu membantu, Ibu dan Bapak untuk meloloskan anak-anak untuk mengerti abjad, ya, huruf besar, huruf kecil, sebelum kita mungkin ke membaca suku kata. Terus, satu lagi, anak kita bisa melatih anak kita untuk menulis. Nah, menulis itu nggak langsung ambil alat tulis terus kita menuliskan huruf. Nah, Anda tahu tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Jadi, itu yang saya pengen pengen Ibu dan Bapak tahu mengenai ini. Saya berharap, eee, bisa memberikan sedikit tambahan informasi supaya Ibu dan Bapak memudahkan untuk sukses mengajar anak-anak Ibu di rumah. Anak-anak Ibu dan Bapak ya di rumah, ya itu tujuan saya. Oke, kalau tidak ada, mmm, eee, tidak ada, oh ini, Bu Maimunah, Irsyad mulai umur 1 sampai 24 bulan pertumbuhan fisiknya normal seperti duduk, merangkak, dan lain-lain sesuai umur. Tapi mulai 2,5 tahun baru kelihatan tidak bisa bicara. Jadi saya bapak tumbuh kanan ternyata katanya hiperaktif dan autis. Ah, oke, iya. Kok ya keliru Bu Maimunah. Bu Maimunah ini kayaknya sering ngomong-ngomong sama Bu Mevi sampai gini, untuk ini kan untuk bicara ya Bu ya. Saya hari ini, topik saya adalah sesuatu yang berkaitan dengan tangan, ya. Sama untuk tangan ini juga membantu pengenalan, huruf-huruf itu. Karena saya tahu banyak orang tua yang ngomong, "Anak saya nggak bisa-bisa tuh." Ya kalau anaknya Bu Mevi ya pasti Nicholas kan sudah sekolah ya pastinya udah bisa. Nah, kalau nggak bisa bicara, tumbuh kembang katanya hiperaktif. Nah, saya ini memang anak hiperaktif itu mestinya Bu ya, kalau bicara, anak umur 1 tahun lebih sudah mulai bicara Bu. Ini mulai 2,5 tahun ya baru kelihatan tidak bisa bicara. Jadi awalnya itu apa bisa bicara Bu. Nah, kalau 2,5 tahun itu belum bisa bicara, itu sudah masalah Bu, gitu. Nah, sekarang ini kalau untuk bicara kita ngomongnya yang, kita pakai jurusan yang lain, Bu. Bicara itu dia yang paling penting dia bisa, punya oral motor planning. Jadi dia bisa mem-planning otot-otot di wajah untuk mengeluarkan suara seperti yang diminta. Nah, itu satu, dia harus bisa itu dulu. Nah, sebelum dia bisa
menirukan itu, dia harus mendengar dulu. Dia harus mendengar dengan jelas apa yang dia dengar. Habis itu dia akan berusaha membentuk atau memproduksi suara tersebut yang dia dengar dengan kemampuan oral motor planning. Jadi kalau anak belum bisa ngomong, itu ada dua hal. Apakah dia bisa mendengar dengan benar? Yang kedua, apakah dia bisa membuat oral motor dengan benar, perencanaan oral motor dengan benar. Itu. Jadi kalau salah satu itu tidak bisa, maka tidak akan terjadi pengeluaran suara seperti yang kita inginkan. Oke, Bu Maimunah, Ibu harus tahu dua hal tersebut itu, ya. Jadi problemnya yang mana? Apakah problemnya salah satu atau bisa juga dua-duanya, gitu. Itu Bu Maimunah. Untuk Bu Sayun, anak saya umur 7 tahun 7 bulan, belum mau nulis, hanya coret-coret. Nah, sekarang Bu, kalau nulis itu tadi kan saya ngomong, Anda harus coret-coretnya itu nggak apa-apa dia suruh coret-coret terus. Tetapi sekarang Ibu harus sudah mulai me mencoretnya itu harus yang ini dulu Bu, pre-writing ini. Mhm. Ini Bu, vertikal dulu. Nah, dia coretnya itu mungkin dari atas ke bawah. Ini dulu bisa enggak? Nah, meskipun ini harusnya dikuasai untuk umur 2 tahun. Kadang-kadang anak kita juga nggak bisa kalau mungkin nggak dilatih. Setelah itu horizontal, dari kiri ke kanan, tarik ke kanan. Tarik dari kiri ke kanan. Setelah itu lingkaran. Nah, ini hal-hal yang perlu dipelajari lebih dahulu sebelum Ibu meminta dia menulis alfabet. Gitu, ya. Bu Sayun ini coba sekarang kalau pamannya anaknya nggak mau menulis, mencoret seperti ini dari atas ke bawah nggak bisa, Ibu tolong kasih, pinggir-pinggirnya itu kasih stick ice cream. Buatlah vertikal ini. Vertikal dari stick ice cream. Mana ya tadi hasil? Jadi istilahnya dia pastinya kita mengajar dia vertikal dengan memberikan kiri kanannya kita kasih stick ice cream, atas bawahnya kita kasih stick ice cream. Terus kita mulai dari atas, dia terus ke bawah. Pastinya dia nggak bisa keluar dari stick ice cream itu. Nah, itu kita lakukan mungkin berkali-kali. Ya, akhirnya dia tahu, oh gerakan vertikal dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah bisa itu, mungkin nggak perlu stick ice cream lagi. Kasih satu dot titik, oke dari sini kamu tarik ke bawah tanpa stick ice cream. Tapi dia sudah mempelajari gerakan tersebut dengan stick ice cream di sekelilingnya. Jadi gerakannya dia sudah mengajari dia gerakan tersebut. Sampai sampai yang seperti yang lainnya. Kalau nggak pakai stick ice cream, Anda juga bisa pakai karton yang lebih tebal, mungkin membuat lingkaran ya. Kita buat dari karton yang lebih tebal untuk membuat tracking lingkaran tersebut. Jadi dia bisa merasakan membuat lingkaran itu seperti apa. Setelah dia bisa, kita nggak pakai apa ya, nggak pakai kiri kanan yang lebih tebal. Jadi kita kan seperti ini loh. Mana tadi itu ya? Bentar, bentar. Kok rasanya dulu tadi itu saya ada ya? Nggak ada.
Saya lupa jadi kita ajarkan gerakan itu dulu ya, dengan, eee, kayak kita buatkan satu track ya, satu track sesuai dengan bentuk huruf atau bentuk, pre-writing yang kita mau kenalkan ke dia. Nah, dia suruh coret-coret terus. Jadi satu itu dibuat, dia coret terus sampai dia hafal dengan gerakan mencoret mencoret tersebut. Dengan mencoret tersebut dia akan create pre-writing skill yang mana, gitu Bu Sayun. Nah, ini ya. Terus habis itu ini dulu, habis itu 1, 2, 3, 4, habis itu ke sini 5, 6, 7, 8, habis itu ini. Nah, pada waktu dia menulis ini, huruf dia sudah bisa. Karena dia sudah bisa komponen-komponennya. Gitu ya. Ini. Dia sudah bisa buat garis lurus. Dia sudah bisa buat garis lengkung. Gitu. Sebentar saya kecat lagi. Oke, Bu Sayun sudah cepat bosenan kalau belajar nulis, tapi hafalan mau. Nah iya Bu. Jadi gini, kalau nulis itu satu, dia nggak bisa megang pensil yang kecil. Jadi berikanlah krayon yang besar itu untuk dia pegang. Atau kalau nggak bisa tadi pada waktu membuat gerakan itu kasihlah krayon yang kecil. Pokoknya alat tulis itu nggak penting. Dia nanti kalau ini kan kita mau membuat dia menulis. Nah, terus latihlah kekuatan tangannya dengan tadi aktivitas-aktivitas penguatan tangan itu, yang tadi sudah saya bicarakan tadi. Oke. Nah, jadi, selain itu kita butuh anak kita itu kekuatan tangannya ada, ketangkasan dan keterampilannya ada. Karena keterampilan itulah yang bisa membentuk, seperti menulis ini adalah tangan ini telunjuk di atas, jempol di sini, terus yang tengah di bawahnya pensil ini. Nah ini terus ditambah lagi dia harus punya kekuatan. Nah kalau dia nggak punya kekuatan, dia juga nggak bisa nulis. Ya. Oke, untuk Bulia, anak saya usia 4 tahun. Kalau anak suka memutar benda seperti bolpen atau benda sempit, sedotan, kadang juga juga suka lihat benda berputar, tapi tidak terus-terusan. Terus juga agak sensitif terhadap suara yang lumayan keras. Pernah saya konsultasikan sepertinya ada gangguan sensori. Apakah harus terapi khusus? Tapi untuk bicara dan komunikasinya normal. Sudah bisa menulis semua abjad dan bisa berhitung juga karena saya ikutkan komun. Bulia ini problemnya anaknya adalah dia suka lihat benda berputar seperti kipas angin mungkin ya. Tapi nggak terus-terusan. Ya kalau ini Ibu, terus dia juga sensitif terhadap suara yang lumayan keras. Memang kalau Ibu ikut Bikom, itu sensitivitas itu bisa kayak dibuka blok di telinganya. Tetapi itu memang waktu lama, waktunya itu enggak sekali Bikom terus langsung berubah gitu, enggak. Nah, untuk yang mata ya kalau saya, kalau memang dia bisa gampang dialihkan dan juga enggak lama, saya singkirkan, mending saya enggak lihat, enggak ada benda yang berputar di sekitar di sekitar
di dalam rumah. Nah, gini Bu, Ibu Bapak sekalian gini, kalau hal itu hanya sekali-sekali dan tidak mengganggu acara belajarnya dia, karena kita bisa panggil umpamanya dia lihat kipas angin, kita panggil dia datang dan mengerjakan tugas. Nggak ada problem. Walaupun saya tahu dia suka melihat kipas angin. Yang kita address adalah kalau hal itu sampai membuat dia tidak bisa belajar, ya karena dia lihat kipas angin terus akhirnya mempengaruhi waktu yang kita perlukan untuk dia belajar. Nah, itu kita address. Jadi kita kan punya banyak masalah nih ya. Tapi tolong masalah yang nggak terlalu penting dan anak anak ini masih bisa diarahkan dengan masalah tersebut, itu nggak usah terlalu diprioritaskan. Yang kita prioritaskan adalah masalah yang mengganggu anak ini belajar, gitu.